Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, baik. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Ya, baik. Sebelumnya, materi kita pada hari ini masih lanjut materi sebelumnya tentang pasar modal dan pasar modal syariah. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang mungkin kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian kita juga sudah membahas tentang sejarah pasar modal, kemudian kita juga sudah membahas tentang produk apa saja yang ada di pasar modal syariah. Ada yang bisa menjelaskan singkat mungkin sebelumnya apa itu pengertian dari pasar modal? Ya, silakan. Oke, baik. Ada yang mau menjawab lain? Apa yang dimaksud dengan pasar modal atau bercerita sedikit lah tentang pasar modal? Ya, silakan. Ya, baik. Itu materi kita sebelumnya ya. Jadi tentang pasar modal, kemudian sejarah, kemudian ada beberapa produk yang ditawarkan di pasar modal. Nah, pertemuan kita kali ini masih lanjut tentang pasar modal dan pasar modal syariah. Tapi lebih mendalam lagi karena capaian pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah ketepatan merencanakan investasi melalui instrumen pasar modal. Jadi kalian harus bisa merencanakan kira-kira nanti kalau saya mau berinvestasi di pasar modal, instrumen atau produk apa yang akan dipilih untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian yang kedua, ketepatan merencanakan investasi melalui instrumen pasar modal syariah. Jadi ada dua pasar modal yang berbeda, ada pasar modal syariah. Jadi kalian harus bisa merencanakan kira-kira mau berinvestasi dalam produk yang mana. Kemudian yang ketiga, ketepatan merencanakan investasi melalui produk derivatif pasar modal dan pasar modal syariah. Yang terakhir adalah ketepatan merencanakan investasi dengan melihat perkembangan pasar modal syariah. Jadi mungkin nanti melalui perkembangan ini maksudnya, kalau tadi mungkin kalian hanya mau berinvestasi dalam produk saham saja, namun ternyata ketika melihat perkembangan pasar modal, oh ternyata ada produk-produk yang lain nih gitu, ada produk derivatif lainnya. Oh saya kayaknya mau berinvestasi dengan produk yang lain karena melihat perkembangan dari pasar modal dan pasar modal syariah. Itu ya, jadi ada 4 capaian pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, nanti akan saya kasih ada kasus, kemudian silakan kalian memecahkan kasus tersebut. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Di sini eh, ada sebagai pelaku, kemudian ada sebagai korban, kemudian ada sebagai investor legal, ada sebagai otoritas jasa keuangan, ada kelompok yang menjadi Bursa Efek Indonesia, dan ada kelompok yang menjadi perusahaan sekuritas. Tentu kalian sudah tahu ya, masing-masing peran dari keenam ini gitu ya. Ya, bahan yang harus disiapkan yang pertama adalah laptop, kemudian buku tentang investasi, yang ketiga adalah karya ilmiah tentang investasi atau pasar modal. Ini adalah kasusnya. Uh, jadi disimpulkan dari kasus ini, maksudnya kalau kita lihat di Indonesia saat ini bahwa banyak berkembang investor ilegal atau investasi ilegal.
Jadi kalau dilihat di sini kerugian Indonesia itu mencapai 109,67 triliun rupiah karena banyak investasi bodong, ya. Nah, jadi melihat maraknya dari investasi bodong ini, jadi mari kita pecahkan kasusnya hari ini. Kira-kira kalau dari sudut pandang pelaku, ya, kalau dari sudut pandang pelaku, kok bisa sih dia berinvestasi bodong? Kemudian dari sudut pandang si pelaku atau yang ngajak nih ya, yang ngajak untuk berinvestasi, kira-kira apa sih triknya dia sehingga kok bisa Indonesia itu sampai rugi sampai ratusan triliun gitu ya, bukan cuma ratusan miliar tapi ratusan triliun. Kemudian kita lihat juga kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, kemudian perusahaan sekuritas dalam menangani dari investasi bodong ini tadi. Kemudian juga kita akan mendengar pengalaman dari orang-orang yang sudah berinvestasi di dunia pasar modal. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Untuk membagi kelompoknya kita berhitung 1 sampai 6. Nanti yang nomor 1 berarti gabung dengan nomor 1, yang nomor 2 gabung dengan nomor 2, dan seterusnya. Ya, kita hitung dari ujung. Udah ya? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kursinya ditarik nggak apa-apa ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di sana, di sana gitu ya. Ya. Sebagai pelaku. Ya, pelaku kira-kira satu, kenapa menjadi pelaku? Ya. Dua, kira-kira trik apa sih? Oh, ternyata orang Indonesia ini kenapa dia bisa dengan mudahnya untuk berinvestasi ilegal? Atau kok gampang banget sih orang ini diajak untuk berinvestasi gitu kan? Padahal udah jelas-jelas nih ilegal gitu. Kan bisa jadi mungkin karena kurang pengetahuan, kurang literasi, salah satu alasannya kan. Nah, kemudian yang sebagai korban juga bercerita, apa sih, kok bisa sih saya ini tertipu gitu, ya. Nah itu. Yang kelompok 3 tadi, 3, 4, 5, dan 6 sebenarnya memberikan solusi apa, ya. Solusi apa untuk menghindari dari investasi bodong, ya. Ya, oke. Sudah semua. Oke. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya keluarga dari kelompok 1 di sini. Bagaimana trik kami dapat menarik korban agar tertarik mengikuti investasi bodong atau ilegal? Yang pertama, ini menjanjikan keuntungan yang benar, yang besar dengan minimnya risiko. Sehingga dengan modal yang tidak terlalu besar dapat membuat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini dimana seperti yang saya sampaikan tadi, sifat atau keinginan manusia itu sendiri ingin menjadi kaya dengan mudah, ataupun bisa dikatakanlah rebahan sedikit, pokoknya menjadi besar seperti itu. Oke, berarti bisa kita simpulkan alasannya ada 3 ya, secara garis besar ya. Yang pertama, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah orang yang mau enak nggak mau susah ya. Kita ya, jadi ketika ditawarkan sesuatu yang menarik itu langsung selama itu kayaknya ini menggiurkan nih, nggak perlu kerja capek-capek tapi uangnya banyak. Kebanyakan masyarakat itu berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu ada untungnya. Yang kedua, mereka mudah terpengaruh oleh kepercayaan orang lain, seperti contohnya dalam iklan, televisi ataupun
teman-teman yang sering-sering sharing untuk berinvestasi. Hal inilah yang membuat mereka berpikir bahwa investasi ini adalah peluang yang besar dan terlalu bagus untuk tidak dilewatkan. Dan yang ketiga, mereka terlalu cepat membuat keputusan tanpa mempertimbangkan semua faktor yang terkait seperti risiko potensi keuntungan. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini berperan sebagai OJK. Sebelumnya, OJK sendiri adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Selanjutnya itu kampanye edukasi. Tadi telah dijelaskan salah satu penyebab kenapa tertariknya si pelaku untuk melakukan penipuan ini yaitu karena kurangnya literasi dari masyarakat. Maka dari itu, kami sebagai OJK akan memberikan kampanye edukasi kepada masyarakat awam dan kalau bisa itu menyeluruh sampai ke seluruh kalangan masyarakat. Berikutnya, saya. Ya, saya Indonesia. Yang ketiga itu tergiur dengan perusahaan yang menawarkan keuntungan yang besar tetapi resikonya kecil. Nah juga sebagai investor, anaknya saya investor tuh masih bingung investasinya dan juga terlalu banyak tuh. Nah gunanya itu sebagai wahana investasi di mana di BN itu menyarankan likuiditas dan perusahaan-perusahaan yang tercatat gitu. Kalau kalian mau berinvestasi di pasar modal, alangkah lebih baiknya mengenali profil resiko kalian terlebih dahulu dan mengenali emiten-emiten yang kalian mau beli tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kata yang salah diucapkan, saya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dari perusahaan sekuritas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melakukan diversifikasi resiko investasi dapat dikurangi. 2. Pendampingan pemegang saham. Sekuritas sering menyediakan layanan konsultasi dan edukasi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang sudah berpengalaman berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang investasi legal. Sebelum masuk ke investasi legal, terlebih dahulu kita memahami apa itu investor. Investor adalah setiap entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berbentuk uang atau saham. Aktivitas menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Nah, sedangkan investasi bodong yaitu penipuan dalam bidang penanaman modal. Investasi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, investasi itu ada dua jenis, yaitu investasi legal dan ilegal. Investasi legal itu investasi yang diperbolehkan. Menurut laman OJK sendiri, ada beberapa jenis investasi yang diperbolehkan. Pada pasar modal, misalnya mencakup saham, obligasi, suku, dan reksadana. Pada pasar spot, OJK juga mengawasi trading emas, forex, kripto hingga falas. Investasi yang tidak diperbolehkan yaitu simple shopping atau money game dengan modus e-commerce, PT Reklam Jaya atau penjualan dengan
cari tahu dulu informasi mengenai perusahaan, karyawan dan produknya. Yang kedua yaitu minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjual dari perusahaan terkait. Yang ketiga yaitu semakin besar keuntungan yang diiming-imingi, semakin besar pula risiko kerugian yang akan dialami. Sebaliknya, jika keuntungan itu sedikit, maka risiko yang diajukan itu juga sedikit. Yang selanjutnya yaitu menghindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Jikalau promotornya saja tidak bisa menjelaskan apa itu rencana perusahaan, itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita melakukan investasi tersebut. Yang selanjutnya itu cari tahu apakah ada permintaan atau produk sejenis di pasaran. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi kita sudah memecahkan satu-satu isu di depannya ya. Jadi dari berita, dari sumbernya CNBC Indonesia, di sana dikasih tahu bahwa Indonesia itu ternyata mengalami kerugian sampai ratusan triliun karena adanya investasi bodong yang bertebaran di Indonesia, gitu ya. Jadi karena capaian pembelajaran kita tadi adalah mahasiswa mampu merencanakan investasi ya di pasar modal maupun di pasar modal syariah. Jadi sebenarnya bentuk investasi itu tidak hanya ada di pasar modal maupun di pasar modal syariah. Tadi dari kelompok 6 ya sudah disampaikan juga ada investasi emas, itu bisa dilakukan melalui pegadaian maupun perbankan syariah. Kemudian juga ada investasi forex ya. Nah, forex legal nggak? Tahu nggak? Legal? Nah, legal ya. Di Indonesia masih ilegal. Di Indonesia masih ilegal. Nah, jadi harus dicari tahu dulu nih kira-kira investasi yang legal itu apa saja. Ada tadi yang marak kemarin ya dari apa istilahnya itu yang robot trading, ya kan yang ramai kemarin. Nah, itu juga investasi yang tidak legal. Nah, jadi yang perlu diwaspadai itu artinya atau yang perlu dipahami terlebih dahulu, cari tahu dulu ini investasinya legal atau tidak legal. Karena kita belajarnya adalah merencanakan investasi di pasar modal dan pasar modal syariah. Jadi yang harus kalian pahami adalah apa sih produk yang ada di pasar modal maupun di pasar modal syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita adalah anak ekonomi syariah, tentu yang harus kalian pahami benar-benar adalah bagaimana merencanakan investasi di pasar modal syariah. Jadi kita lupakan sejenak pasar modal, kita ke pasar modal syariah. Jadi ada berapa macam tadi kira-kira kalau kita mau berinvestasi di pasar modal syariah produknya? Sukuk, ya, sukuk ya. Sukuk itu adalah bukti kepemilikan, bukti penyertaan modal kita terhadap sebuah usaha. Misalnya negara mengeluarkan sukuk untuk membangun jalan raya. Jadi kalau diistilahkan di pasar modal itu surat hutang ya, tapi karena di syariah itu jadi dinamakan dengan bukti penyertaan modal. Jadi kalau negara mau bangun misalnya jalan raya, tapi negara ini nggak punya modal cukup gitu, sehingga mereka mengeluarkan sukuk. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa untuk menyertakan modal yang kita miliki untuk bersama dengan negara membangun jalan raya itu tadi. Nah, itu adalah bukti penyertaan modal kita kepada negara untuk membangun sebuah jalan raya. Misalnya itu hanya contoh dari sukuk gitu ya. Sukuk juga tidak hanya dikeluarkan negara, tapi juga dikeluarkan oleh pihak swasta. Kemudian produk investasi apa lagi yang ada di pasar modal syariah? Saham syariah. Nah, kalau sekarang kan enak nih, nggak kayak kita mikir kira-kira saham ini syariah nggak ya gitu. Kita cari tahu dulu misalnya ayat Al-Qur'annya gitu kan, kira-kira ini melanggar nggak gitu. Yang paling gampang sebenarnya dari perusahaan sukuk itu
kita semua.